Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan memaparkan tugas kelompok ruang kolaborasi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Anggota kelompok terdiri dari Ibu Siti Diah Rahmawati, Bapak Sujoko Budi Raharjo, dan Ibu Sri Murdiawati. Studi kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Berdasarkan teori segitiga restitusi, maka sikap yang dilakukan oleh Ibu Santi ada pada sisi menstabilkan identitas, yaitu dengan memanggil Vivi dan Natali ke ruangannya dan menanyakan kesediaan mereka untuk melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Dari pertanyaan tersebut, Ibu Santi telah menerapkan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Dalam hal ini, Ibu Santi menanyakan keyakinan, yaitu dengan merangsang Vivi dan Natali untuk melakukan sebuah tindakan yang dapat memperbaiki masalah, dengan menanyakan gagasan apa yang akan mereka buat terkait solusi dari masalah yang mereka lakukan. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai, karena dapat memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Langkah restitusi yang dilakukan adalah, yang pertama, Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Jadi, langkah yang pertama yaitu meminta maaf. Yang kedua, melakukan diskusi dengan teman sekelasnya untuk membuat keyakinan kelas terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah.
mengembalikan citra baik Ibu Eni dan kelas 8. Pertanyaan selanjutnya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi kontrol yang dilakukan Ibu Eni adalah sebagai teman. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayo tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah. Dari 5 posisi kontrol, dengan posisi teman pada guru yang dilakukan Ibu Eni bersifat positif, berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dengan nada suara ramah, reaksi Vivi dan Natali tertawa dan menjawab, "Ah ibu, santai saja bu," menunjukkan bahwa murid merasa senang dan akrab dengan guru. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Tentu saya akan mendukung Bu Santi karena telah berusaha untuk memperbaiki citra baik kelas dengan cara membuat keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Dengan langkah tersebut diharapkan dapat mengembalikan citra baik Ibu Eni dan kelas 8. Kesimpulan, dalam konteks restitusi dan 5 posisi kontrol sebagai teman, permasalahan murid yang tidak menghormati guru seperti yang terjadi antara Vivi dan Natali dengan Ibu Eni dapat diselesaikan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, membangun hubungan baik. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Yang keempat, membuat keyakinan. Yang kelima, menindaklanjuti. Dengan pendekatan ini, permasalahan murid yang tidak menghormati guru dapat diselesaikan secara konstruktif, membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan serta membangun hubungan yang lebih baik dengan guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.